kalau mobil kebanyakan tuh digunakan supaya mobil itu tidak rusak ketika nabrak tembok. Nah kalau Panther kebalik, supaya temboknya nggak rusak ketika ditabrak Panther. Itu aja bedanya, itu sedikit aja. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Irmansyah di channel Apa Info. Untuk hari ini kita akan mereview salah satu mobil legend di Indonesia. Mobil apa itu? Ini dia, Isuzu Panther. Isuzu Panther, salah satu mobil legendaris, mobil fenomenal yang telah menemani masyarakat Indonesia sejak tahun 1991, masuk ke Indonesia dengan bodi yang terpisah, yaitu dengan menggunakan karoseri lokal seperti contohnya Panther Miyabi dan juga Panther Samurai. Lalu pada tahun 1994 PT Astra merakit bodi untuk Panther itu sendiri dengan mengeluarkan tipe Panther jenis Deluxe, Grand Deluxe dan juga High Grade. Hingga tahun 1996 Panther jenis pertama ini dibekali dengan kode engine C233 yang memiliki 2300 cc dan menghasilkan 60 horsepower. Lalu generasi kedua dari tahun 1996 hingga 2000 muncullah jenis baru dari Panther, yaitu Panther Royal, Grand Royal, New Royal, New High Grade, Sporty, dan juga High Sporty. Untuk generasi kedua ini, Panther dibekali oleh engine berkode 4JA1 2500 cc dan menghasilkan 80 horsepower. Lalu di tahun 2000 masuklah Panther generasi ketiga dengan jenis Panther LM, SV, LS, dan ada Black Panther dan juga Touring. Untuk generasi ini masih dibekali dengan engine yang sama, 4JA1. Lalu di tahun 2005 ada sedikit perubahan facelift pada Panther, yaitu dengan mengeluarkan LM, LV, LV Adventure, LS, Touring, dan Grand Touring. Untuk varian Touring sendiri di sini ada perubahan di mana grillnya lebih melebar. Lalu di 2013 ada sedikit perubahan minor untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya untuk Grand Touring ada perubahan letak posisi dari ban serv yang tadinya menggantung di belakang, sekarang dirubah menjadi di bawah. Dan tahun lalu Panther akhirnya harus disuntik mati dari pasar Indonesia karena memang fokus dari Isuzu lebih kepada kendaraan-kendaraan yang untuk komersial. Terima kasih Panther telah menemani kami selama 30 tahun. Kita lihat di tampilan depannya, Panther ini untuk tahun 2013 grillnya itu udah lebih lebar dibandingkan yang sebelum facelift ya. Kemudian kalau kita lihat di sini lampunya pun juga memang masih lampu standar. Belum seperti mobil-mobil saat ini ya, sudah menggunakan proyektor atau LED gitu. Kemudian di sini juga ada fog lamp dan karakteristik Panther ini kalau kita bisa pegang ini besi bos. Jadi ini salah satu fitur safety-nya Panther di sini nih, ini besi. Jadi hati-hati aja kalau misalnya ada Panther itu, diseruduk Panther itu bisa benar-benar hancur itu mobil itu. Oke, lanjut kita ke bagian samping ya. Kita lihat di sini. Di sini ada footstep di sini. Kemudian juga di sini yang paling menarik ya dari Panther tuh untuk mobil MPV sekarang udah jarang sekali yang menggunakan over fender. Dan ini kelihatan maco banget gitu kan, kayak mobil-mobil off-road gitu kan. Kemudian kita lihat di sini Panther pun juga sudah dilengkapi dengan roof rack ya, sehingga kalau misalnya mau ditambah atasnya itu bisa udah langsung tinggal udah ada relnya di sini. Kemudian juga kita lihat pilar A, B, dan C-nya tuh dia warnanya tuh hitam gitu. Jadi seakan-akan floating gitu kan. Cuman ya memang tampilannya masih sangat 90s banget gitu. Karena kan Panther ini dari tahun 90-an bentuknya mirip-mirip seperti ini. Nah kalau ini stikernya ya ini konsep-konsepan Initial D lah. Nah bannya sendiri di sini dia ada yang cukup unik nih. Panther itu dia bautnya ada 6 gitu kan, karena mobil sekarang rata-rata itu di 5 kalau nggak di 4. Nah Panther sendiri dia 6, jadi memang untuk disetting untuk benar-benar jalanan heavy duty, jalanan yang mau ke manapun juga Panther ini
siap melewati gitu, karena sangat kuat ya kaki-kakinya ya. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang ini pertama, lampu memang dari awal Panther ada gitu di Indonesia ya. Ya memang lampunya kayak gini terus gitu, kurang lebih lah, beda-beda aksennya sedikit-sedikit aja gitu. Ini ya kerja keras Isuzu bagaimana supaya terlihat beda, tapi memang masih agak mirip-mirip sih dibandingkan dulu. Terus di sini sudah ada ini ya, apa namanya, spoiler. Kemudian, nah ini menarik nih, di sini apa namanya, bisa dilihat nih, gede banget kan kamera belakangnya ini. Sebenarnya fungsinya itu mirip-mirip ya kan, intinya supaya ketika mundur itu bisa melihat ke belakang. Cuman bedanya dengan mobil kebanyakan, kalau mobil kebanyakan tuh digunakan supaya mobil itu tidak rusak ketika nabrak tembok. Nah kalau Panther kebalik, supaya temboknya nggak rusak ketika ditabrak Panther. Itu aja bedanya, itu sedikit aja. Kondisi udah wiper belakang sudah ada, cuman belum ada heater. Terus juga ini tambahan nih untuk yang Grand Touring ini juga ada tambahan menonjol keluarnya dengan grillnya, dengan balutan warna chrome ini. Dan juga kalau yang sebelum 2013 ya kalau nggak salah itu dia ada ban belakang di sini gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang model ini sudah nggak ada ban belakang. Tapi lucunya biasanya tuh kalau unit mobil yang bukanya itu ke samping itu kan karena ada ban belakang gitu. Nah kalau ini walaupun nggak ada ban belakang, buka itu masih ke samping gitu kan. Nah sedangkan ban belakang sendiri sekarang dipindah ke bawah. Di sini di bawah ini ada nah kita bisa lihat lagi nih, ini lebar banget bumper belakangnya. Jadi kalau ini salah satu fitur safety-nya juga nih, kalau ditabrak di belakang nih, ini selain kuat, lebar banget gitu. Nah kita sekarang lihat dalam bagasinya ya. Nah jadi Panther ini sebenarnya ini 3 row, cuman kebetulan karena kurang dipakai sehari-hari gitu ya, row ketiga akhirnya saya copot supaya bagasinya ini melimpah. Bisa kita lihat ini bener-bener luas gitu, mau bawa koper berapa biji pun juga masuk gitu. Ini ketika nutup pintu Panther ini, kalau pelan gini dia nggak akan kenceng nih, harus pakai tenaga. Nah itu baru itu bener-bener ngunci gitu kan. Oke, nah, setelah ini kita coba lihat nih ya, interior Panther tuh seperti apa, dan setelah itu kita bakal ngerasain bahwa Panther tuh sensasi seperti apa kan. Oke, kita masuk aja. Nah ini adalah interiornya dari Isuzu Panther. Kalau kita lihat ini interiornya tuh bener-bener kita nostalgia ke tahun 90-an. Karena kalau kita lihat nih ruangannya, terus bener-bener dashboard ini bener-bener kayak mobil-mobil Kijang Kapsul gitu ya, waktu itu seangkatannya lah. Nah untuk driving positionnya sendiri ini sudah bisa di maju mundur ya, manual, kemudian di tilt, dan ini masih belum bisa di adjust nih, masih belum di adjust maupun juga di teleskopik ya, di maju mundurkan gitu, sehingga driving positionnya masih sangat sederhana, masih belum banyak teknologinya gitu kan. Terus yang lucu juga ini Panther ini biasa kalau mobil tuh kan digesernya naik turun ya, kalau ini masih diputer. Jadi untuk wiper ini settingan ini diputer gini. Nah terus untuk ininya sendiri masih dari bahan plastik, dan setelah itu kita lihat nih MID-nya. Di MID ini di sini masih sangat sederhana ya, dengan speedometer, odometer itu masih sangat sederhana. Di sini pun informasi hanya seputar berapa kilometer, odonya trip 1, trip 2, indikator bensin, terus temperatur. Cuman itu bener-bener masih gaya 90-an gitu. Tapi ini memang mungkin sengaja ya Isuzu ini biar orang kalau kangen tahun 90-an ya mobilnya masih ada gitu sampai 2019 kemarin ya gitu. Nah, kemudian kalau lihat di sini di fitur entertainmentnya pun juga masih sangat sederhana. Di sini masih single DIN, dengan Bluetooth pun juga belum ada, ya sebatas USB. Kemudian kalau untuk tombol AC-nya pun juga ini bener-bener ya hanya berapa anginnya yang berapa nih, 1 2 3 kekencangannya, dan juga dinginnya. Cuman memang AC-nya Panther ini paling terkenal dari dulu, paling super dingin. Jadi ini kadang agak bingung nih kalau misalnya lagi hujan nih, di satu sisi kalau dipasang AC itu aduh dinginnya parah gitu kan kita. Tapi kalau misalnya matiin AC ya ini berembun gitu kan. Jadi ini salah satu dilemanya pakai Panther juga gitu. Terus kalau kita lihat nih akomodasi untuk cup holder pun juga di kanan kiri ini belum ada.
Bahkan di bawah pun juga tidak ada nih, di sebelah sini. Di sebelah sini pun juga tidak ada cup holdernya, hanya sebatas dikasih tempat di sini ada 2, dan juga di sini ada apa namanya box ya untuk nyimpen barang-barang kecil di sini. Gitu. Jadi fitur safety-nya pun juga semacam airbag belum ada gitu kan, ABS belum ada. Memang ini fitur safety-nya yang tadi bempernya itu besi. Nah, itu fitur safety-nya. Nah, terus sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, ini lucunya Panther nih kalau dinyalakan, ini namanya lever persneling nih udah pasti geter nih, kita lihat nih. Wah, itu dia. Itu dia yang bikin kangen dari Panther tuh, mau dinyalain maupun dimatiin, ini pasti geter lagi nih. Ini karakteristik Panther gitu. Nah, untuk di baris kedua di sini sebenarnya joknya ini Panther nih udah sangat bagus ya sebenarnya, kulitnya udah cukup bagus, yang depan, belakang juga. Cuman yang belakang ini dibungkus cover ya. Jadi aslinya sih kulit seperti yang depan ini ya. Gitu. Cukup bagus materialnya. Nah, untuk akomodasi di bagian belakang di baris kedua ini lumayan lah, masih ada space ya. Ini settingan driving saya nih sekitar 172 cm. Masih ada space untuk duduk, dan juga ininya bisa di adjust juga ya. Nah, bisa di adjust juga, dia sampai bener-bener rebah gitu kan. Jadi ini cukup nyaman lah untuk di baris kedua. Kemudian di sini pun juga ada handrest, bisa dijadikan handrest ya. Cuman belum ada cup holder lagi, di sini belum ada. Dan yang unik dari Panther ini memang karakteristik mobil 90-an ya. Di baris kedua ini nggak ada sabuk pengaman gitu. Tapi untungnya di Panther ini dia sudah ada double blower, dan double blower itu lucu. Dia di tengah sini di pilar C, terus dia menghadap itu ada ke depan juga ke belakang. Jadi dia cukup adil untuk baris bagian ketiga gitu kan, baris ketiga. Nah, terus juga di Panther ini yang bedanya lagi, dia ada entertainment juga di sini. Ada semacam TV, layar monitor. Dia tersambung dengan DVD depan gitu ya. Cuman memang masih belum ada Apple CarPlay segala macam, belum ada gitu. Masih bener-bener ngandelinnya USB flash disk, dan juga dari DVD gitu. Dan ini kalau malam bisa kita nyalakan pun juga ada ambiennya ya. Ada ambient lightnya, warna-warna yang cukup banyak juga, ada biru, ada hijau, ada merah. Sekarang kita akan coba bagaimana sih rasanya membawa gitu ya, mengendarai Isuzu Panther yang dari tahun 90-an sampai sekarang ya kurang lebih seperti ini gitu. Dan ini akan menjadi unit yang cukup langka ya, karena sudah discontinue sejak tahun kemarin gitu. Nah, seperti apa kita coba kita pasang dulu safety belt ya, supaya safety. Nah, kemudian ini lucunya nih. Jadi yang tadi itu kan di belakang ada kamera mundur ya. Tapi di sini tidak ada layarnya. Ternyata layarnya itu di sini nih. Ini kayak semacam tambahan aftermarket gitu loh. Cuman bawaan dari sananya sih. Jadi kalau kita mundur nih, situ ada kelihatan tuh. Kita maju, dia fungsinya balik lagi jadi kaca gitu. Oke, kita coba nih. Jadi Panther ini secara kekedapan sih ya masih sangat payah lah ya, maksud bisa dibilang, karena suara di luar itu kedenger gitu. Ditambah lagi suara mesin ini yang sangat khas gitu. Kita kalau dengar ada mobil Panther tuh nggak lihat gitu ada suaranya aja, kita tahu oh itu Panther tuh kayak gitu. Walaupun nggak tahu model yang mana ya. Cuman suaranya tuh khas banget gitu. Terus ya setirnya tuh juga di sini agak lucu juga ya. Dia nggak ada feedbacknya, dan cukup ya sangat ini limbung lah ya gitu ya, nggak terlalu ini untuk pengemudi itu. Terus kita gerak-gerak tuh ini masih tetap lurus nih, tapi ini saya coba gerak-gerak ini, dia ada lag-nya gitu kan gitu. Untuk tenaga sendiri sih Panther ini kalau ditanjakan memang agak cukup kurang ya gitu ya. Jadi memang Panther ini memang bukan untuk orang yang seneng nyetir, seneng ngebut gitu, bukan sih. Tapi Panther ini adalah suatu alat transportasi ke medan apapun kita bisa tembus gitu. Jadi itulah sebenarnya kenapa mobil ini di tahun awal 90-an tuh sangat booming ya waktu itu ya, karena selain waktu itu lagi booming mobil yang kapasitas penumpangnya banyak, juga Panther ini memiliki durability yang sangat kuat gitu. Kaki-kakinya yang sangat kuat. Saat itu pun juga dieselnya itu sangat bandel, sangat irit, dan perawatannya pun juga cukup bagus gitu.
Walaupun, nah ini kita ngomong fuel consumption ya, walaupun waktu itu dibilang Panther irit ya, saat ini sih saya kalau bandingkan dengan mobil-mobil diesel kayak Hilux segala macam gitu, ini cukup boros sih. Dalam kota itu bisa di bawah 110-an, luar kota aja sih paling 111 gitu. Jadi nggak ngerti ya ini apakah engine-nya udah kurang improve gitu ya, atau seperti apa. Memang termasuk boros sih hitungannya mobil Panther ini. Nah, cuman ya memang dari semua tadi itu yang saya bahas, keunggulan Panthernya inilah, bener-bener bantingan itu empuk sekali gitu. Orang penumpang itu nyaman. Ada jalan-jalan kerikil, gravel, apalagi kalau misalnya kayak saya masuk ke daerah sawit ya, terus ke tambang gitu, yang jalan-jalannya itu kerikil-kerikil itu bener-bener ini nggak kerasa, bisa disikat, bisa kenceng gitu. Sedangkan kalau naik mobil-mobil lain itu bener-bener kerasa lah guncangannya. Ini mungkin mobil paling apa ya, paling kayak perahu gitu, bahwa itu empuk banget gitu loh. Dia jalan itu diredam dengan baik oleh suspensinya empuk banget sih, parah sih. Cuman kalau tenaga jangan dibahas lah ya. Aduh. Jadi top speednya sendiri nih kalau maksimal tuh saya pernah bawa itu di Kalimantan Tengah waktu itu ya, itu paling 110 tuh udah teriak gitu ya namanya engine-nya gitu. Jadi bener-bener horsepower-nya sih kecil sih mobil ini. Pengalaman saya mau bawa mobil Panther ini dari Samarinda itu paling jauh ke Kalimantan Tengah, itu kurang lebih PP itu 2200 km, dan itu benar-benar tidak ada masalah, nyaman. Saya bertiga tuh penumpang di belakang tuh selalu tidur gitu kan, karena memang bantingannya sangat nyaman. Nah ini depan nih polisi tidur nih, tapi kita coba deh ya, bener-bener nggak kerasa. Nah itu diredam dengan baik gitu. Menarik sih Panther ini. Cuman sayangnya ini udah nggak ada lagi. Nggak tahu kenapa Isuzu ini tidak melanjutkan Panther ini. Mungkin karena dia ini belum bisa dapat teknologi untuk Euro 4 ya, karena sekarang di tuntutan di dunia itu harus Euro 4, sedangkan mobil ini masih Euro 2. Dan terakhir nih saya ngobrol juga nih, bahas turbo nih. Jadi turbo di Panther ini sepertinya tuh berbeda definisi gitu ya, karena kalau saya coba di mesin-mesin diesel lain yang turbo gitu ya, turbo itu dia memampatkan udara ya supaya pembakarannya lebih sempurna gitu ya, sehingga tenaganya lebih tinggi. Jadi misalnya di RPM 2000 tuh kerasa gitu ada turbonya. Nah, kalau Panther ini bener-bener gak kerasa gitu sih. Definisi turbonya tuh apakah hanya untuk mengurangi emisi atau seperti apa, itu mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu gitu bisa cerita gitu. Jadi turbonya tuh benar-benar gak kerasa sih kalau ditanjakan gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk Isuzu Panther ini, dia ini sebenarnya ada 3 kelebihannya ya. Kelebihannya itu sebenarnya pertama, dia dari sisi material itu benar-benar sangat berkualitas gitu. Banyak banget material besinya. Gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi daya jelajah. Ke medan apapun ini sangat-sangat reliable. Dengan kaki-kaki yang sangat kuat, juga engine-nya yang sangat bandel gitu ya. Yang ketiga adalah penumpang sangat merasakan nyaman gitu, karena dia bantingannya itu bisa meredam, suspensinya itu sangat empuk gitu. Jadi jalan gravel, jalan yang berlubang pun juga bisa dihajar tanpa khawatir penumpang itu kegoncang-goncang banget gitu. Itu. Nah, kemudian untuk yang kekurangannya ya memang mobil ini fiturnya masih sangat minim. Tidak ada fitur safety-nya sangat minim gitu kan, bahkan sabuk pengaman pun tadi nggak ada ya. Terus untuk baris kedua, kemudian juga untuk fitur-fitur entertain pun juga masih sangat minim, semuanya masih simple, single din. Dan juga yang terakhir ini adalah kekurangannya lagi, dia ini memang tenaganya sangat boyo, apalagi khusus di tanjakan gitu ya. Itu bener-bener ya, tadi kita lihat ya, horsepower-nya hanya 80 gitu kan, dengan torsi yang hanya 190. Jadi mobil ini kesimpulannya dengan harga di atas 300 juta memang hanya orang-orang yang benar-benar fanatik ke Panther gitu ya, mungkin masih mau membeli mobil-mobil ini gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya mobil ini tuh bukan untuk menikmati kecepatan dan lain sebagainya, tapi mobil ini sangat siap untuk membawa kalian ke medan apapun sampai di tujuan dengan selamat. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Apa Info.